Tidak semua perjalanan sekedar menyalurkan kesenangan pribadi, namun terkadang untuk menepi, mengistirahatkan diri agar tetap bangkit dan berdiri. Ini adalah perjalanan kali kedua saya mengunjungi bukit yang berada di desa penepian raya, yaitu Bukit Tang. Letaknya di Danau Tang, berdiri megah layaknya sebuah benteng pertahanan yang mengawasi setiap aktivitas di danau. Perjalanan ini tidaklah selalu berjalan mulus, tak kala curah hujan di Kapuas Hulu cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, sehingga masuk status level siaga. Saat saya memulai perjalanan ini, debit air sedang berenjak naik, hingga di beberapa ruas jalan tergenang banjir cukup tinggi. Karena ruas jalan yang rusak dan tergenang air, beberapa kendaraan mengalami mogok. Rencana awal kami akan melewati Simpang Pegadang. Akan tetapi, saya dan rombongan terpaksa mencari jalur alternatif lain karena info dari teman yang sudah dulu berangkat, jalan dari Simpang Pegadang banjir. Dan kami harus melewati jalan tersebut. Sampai di desa Temenang, kami kembali dihadapkan dengan jalan yang terendam banjir, hingga terjadi antrian yang cukup panjang. Kondisi jalan yang rusak dan air yang cukup dalam, banyak kendaraan terpaksa diseret untuk melewatinya. Karena tidak ada alternatif jalan lain, saya nekat terobos banjir. Beruntung, motor saya dan rombongan bisa melewatinya, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Congkong. Sampainya di Congkong, kami harus menunggu jemputan dari desa Penepian Raya.
hari cukup sore, tak kala kami berangkat dari dermaga Jongkong menuju desa Penepian Raya. Karena perahu motor yang kami tumpangi berukuran kecil, rombongan terbagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 4 orang, sehingga perjalanan lintas air bisa lebih cepat. Hanya sekitar kurang lebih 1 jam. Menjelang maghrib, kami tiba di desa Penepian Raya. Dan malam itu kami menginap di balai pertemuan milik pemerintah desa. Malam itu kami tidak sendiri, kami ditemani para muda-mudi di desa Penepian Raya, sehingga suasananya cukup ramai. Terlebih sinyal internet di balai desa cukup kencang, hingga banyak yang memanfaatkannya untuk bermain game dan sekedar membuka media sosial. Berkat itu pula kami bisa mengetahui kondisi terkini banjir di Putus Ibau. Dan ternyata banjir kiriman dari hulu Sungai Kapuas sudah sampai di beberapa ruas jalan di pusat kota Putus Ibau. Pagi itu cuaca cukup cerah. Kami bersemangat untuk pendakian ke Bukit Tang. Apalagi akan ada rombongan lain yang akan turut meramaikan. Karena rencana keberangkatan menuju Bukit Tang sekitar jam 1 siang, sehingga kami memiliki banyak waktu untuk menikmati suasana di desa Penepian Raya. Buka makanya nyangka ke depan dan buka masuk buka lah. Ya jelas tuh. Kami menggunakan perahu motor yang berukuran sedang, sehingga bisa lebih cepat sampai. Dan karena air cukup tinggi, sehingga kami bisa leluasa menembus hutan melewati jalan pintas yang sengaja dibuat untuk mempersingkat waktu menuju Danau Tang. Sepanjang perjalanan, banyak sekali rumah sarang walet milik masyarakat diri kokoh dengan tiang terbuat dari kayu kawi yang masih gelondongan. Kami melewati beberapa rumah terapung yang digunakan masyarakat beristirahat saat mencari ikan di danau. Setelah 52 menit melewati jalur sungai yang berkelok-kelok, akhirnya kami sampai di kaki Bukit Tang. Kami adalah rombongan yang pertama sampai.
Kemudian kami melanjutkan pendakian menuju ke puncak. Jalurnya tidaklah berat, namun karena lama duduk di dalam perahu dan anak tangga yang pendek membuat lutut saya lebih cepat lemas. Karena ketinggian bukit ini hanya sekitar 194 meter, membuat pendakian ini tidak terlalu menguras tenaga. Setelah mendaki sekitar 32 menit, saya akhirnya sampai di puncak. Pemandangan dari puncak yang indah dan view yang menghadap langsung ke matahari tenggelam membuat saya terpesona hingga lupa menerbangkan drone. Menjelang malam, suasana makin ramai, satu persatu pendaki datang. Sebagian lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, beberapa bahkan tidak lupa menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim yang taat. Suasana kekeluargaan begitu terasa saat kami bersama-sama menyantap ikan hasil tangkapan di danau. Sebenarnya kayak gitu. Maka aku nang mau dulu lagi ya. Ya itu pantang makan ikan mul. Sambil mengisi waktu melewati malam itu, pengelola Bukitang mengadakan tanding kartu berhadiah, sehingga suasana semakin meriah. Malam itu, rasanya enggan untuk tidur lebih awal. Pagi telah tiba, cuaca yang cerah dan sejuk membangunkan kami dari tidur lelap dan menikmati suasana pagi itu. Setelah selesai sarapan, saya dan Miko, Ketua Ekowisata Desa Penpian Raya, pergi menuju sebuah lokasi batu yang cukup unik, sekitar 200 meter dari lokasi camp. Nama batu itu yaitu Batu 7. Menurut penuturan dari Miko, dulu batu tersebut ketika pertama kali ditemukan berjumlah 7 buah, yang semuanya memiliki bentuk hampir mirip satu sama lain, dan semuanya menghadap ke arah timur atau ke arah matahari terbit. Namun sekarang batu tersebut bertambah 2, dan totalnya ada 9 batu. Lokasi batu tersebut dikelilingi pohon nibung yang besar dengan durinya yang tajam. Bukan batu kapur lu. Suci magang aku mantau itu udah banyak. Setelah kembali dari Batu 7 dan menikmati pemandangan dari puncak Bukitang,
kami pun berkemas untuk turun. Setelah sampai di lokasi perahu motor, kami melanjutkan perjalanan dan singgah sejenak di salah satu rumah terapung milik nelayan setempat. Saat itu, air sungai Kapuas sedang masuk ke wilayah danau, sehingga pertemuan air danau dan air Kapuas menciptakan dua warna yang kontras. Dengan masuknya air Kapuas ke danau, menandakan bahwa banjir di daerah hulu mulai surut. Begitupun di Putus Bau. Setelah berbincang sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan ke desa Penepian Taya dan kembali ke Putus Bau hari itu juga.